Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dan mengubahnya menjadi boneka perang. Nak, beritahu kami dari mana Anda sebenarnya berasal, kata iblis-iblis ilmiah. Kamu memiliki beberapa seni energi yang sangat mengesankan, tetapi mengingat ada begitu banyak dari kita, dan hanya satu dari kamu, itu akan menjadi hal yang mudah bagi kami untuk menghancurkanmu. Selain itu, sepertinya Anda belum mendorong seni energi itu ke potensi tertinggi mereka. Saya menerima warisan orang yang luar biasa dari masa depan, kata Yangki. Sekali lagi, dia membuat tipuan, berharap untuk memanipulasi musuh-musuhnya agar saling menyakiti. Seseorang dari dunia masa depan memilih saya sebagai murid, membaptis saya dan memberikan seni energi baru kepada saya. Dia menenun kebohongan dengan sangat mahir sehingga tidak mungkin iblis-iblis akan mengetahui kebohongannya. Jelas, dia mencoba mengalihkan kesalahan ke Proud Heaven. Bagaimanapun, sangat mungkin bahwa iblis-iblis di sini tahu bahwa surga yang bangga memiliki salah satu segel legiun dewa. Apa seseorang dari dunia masa depan, dengan kekuatan dewa penakluk iblis-iblis Mahatema tampak terkejut. Jangan bilang Magister Proud Heaven dari dunia masa depan telah datang ke era ini. Dia memimpin teror di jalan kuno menuju dewa, bahkan berlari mengelilingi para eksekutor. Akan sangat menakutkan untuk memiliki dia dalam periode waktu kita. Yang mengatakan, dia terluka cukup parah sehingga saya ragu dia pulih. Aku ingin tahu apakah kita bisa menangkapnya juga. Mata Mahatema sebenarnya berkilauan dengan skema dan plot yang kejam. Ini pasti surga yang bangga, kata iblis-iblis yang terpelajar. Dia satu-satunya yang memiliki yang hal. Itulah yang dia gunakan untuk merampok dan menjara individu yang tak terhitung jumlahnya di jalan kuno menuju dewa, dan menghindari para eksekutor. Dia bahkan mencuri kepala dan hati Dewa Brahma. Aku ingin tahu apakah kita bisa. Betul sekali. Dream Mindens menyela. Jika kita bisa mendapatkan bahwa hal, maka kita bisa akhirnya menumpahkan identitas iblis-iblis kami. Bolehkah aku bertanya apa yang kalian bertiga bicarakan, kata Yangki. Mengingat bahwa kamu tampaknya secara pribadi mengenal pendukungku, kamu harus tahu bahwa dia tidak dapat ditentang. Dream Mindens mendengus dingin. Bukannya dia benar-benar tak terkalahkan. Omong-omong, apakah Anda tahu betapa licik dan liciknya dia? Apakah Anda benar-benar berpikir dia memberi Anda seni energi itu karena niat baik? Jika demikian, Anda salah. Anda tidak dapat mempercayai surga yang bangga. Tahukah Anda bahwa dia pernah memiliki seorang putra dengan seorang wanita di jalan kuno menuju dewa? Kemudian, dia menggunakan putra itu untuk melakukan perbuatan besar, hanya untuk membunuhnya sesudahnya. Ibu anak laki-laki itu berusaha membalas dendam, jadi dia mencoba membunuhnya juga, hanya untuk gagal pada akhirnya. Satu-satunya alasan dia melarikan diri dengan hidupnya adalah karena seseorang menyelamatkannya. Bagaimanapun, apakah menurutmu itu hal yang baik untuk memiliki seni energi dari orang seperti itu? Saya sepenuhnya sadar bahwa dia menggunakan saya sebagai pion, kata Yangki dengan seringai dingin. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan dia memanipulasi saya selamanya? Saya sudah menemukan cara untuk membebaskan diri dari kendalinya, dan bahkan mengambil harta magisnya dalam prosesnya. Bahkan, saya berencana untuk membunuh dan mengasimilasi dia. Maka semua seni energinya akan menjadi milikku. Bagus sekali, kata Sang Mahatema sambil mengangguk. Kalau begitu, Nak, apakah kamu tertarik untuk bekerja dengan kami? Kami tidak akan menyakiti Anda, dan sebenarnya, kami dapat membantu Anda menjadi lebih kuat. Dengan bantuan kami, Anda bahkan mungkin bisa mencapai level mengerikan. Setelah kamu cukup kuat, kami dapat menggunakan statusmu sebagai pion bangga surga untuk memancingnya keluar dan membunuhnya. Dengan serius Yangki berkata, menyipitkan matanya dengan curiga. Aku tidak percaya padanya, jadi apa yang membuatmu berpikir aku akan mempercayai kalian bekerja dengan Anda akan seperti meminta kulit harimau? Bagaimana itu layak untuk saya? Kamu tidak punya pilihan, Nak, jawab Mahatema iblis-iblis. Selain itu, kami menginginkan surga bangga, bukan Anda. Anda bahkan tidak memiliki wasiat yang mengerikan, jadi sudah pasti bahwa dia akan membunuh Anda. Satu-satunya kesempatan Anda adalah mencapai level terrifying. Nah, anak laki-laki, apakah Anda setuju, atau tidak? Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, kami dapat mendorong Anda ke tingkat yang mengerikan di sini dan sekarang. Betulkah? Bagaimana Yangki dengan sengaja memasang ekspresi gembira di wajahnya. Jika saya bisa mencapai tingkat yang mengerikan,
saya pasti berada dalam posisi untuk membebaskan diri saya dari surga yang bangga. Bagaimana nah? Pertama-tama beritahu kami apakah Anda setuju dengan proposal kami atau tidak. Anda pasti sadar bahwa tanda segel ini memenjarakan Lord Blood River. Dia adalah sosok yang mendominasi sejak lama di jalan kuno menuju dewa, dan sangat kuat sehingga bahkan pelaksana jalan kuno tidak dapat membunuhnya. Akhirnya, mereka menyegelnya di sini, di mana dia tinggal sejak saat itu, basis kultivasinya perlahan melemah. Seluruh alasan kami datang ke sini hari ini adalah untuk mengendalikannya. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan kekuatan dewa penakluk iblismu. Pada saat kita membuka segelnya, kita bisa mentransfer Lord Blood River dan jimat dewa dari Executors of the Ancient Road ke dalam dirimu. Anda akan bertindak sebagai tungku, dan seni iblis kami akan menjadi api yang mengasimilasi sungai darah Lord. Bagaimana menurutmu? Itu jelas rencana yang sangat berbahaya. Kamu ingin aku bertindak sebagai tungku bagimu untuk mengasimilasi iblis-iblis yang tersenyum dingin. Apakah kamu menganggapku benar-benar bodoh? Bukankah kamu akan mengasimilasi aku bersama dengan iblis-iblis? Mengapa kita mau melakukan hal tersebut? Kata iblis-iblis ilmiah. Apa gunanya jika kami ingin mengasimilasi Anda? Kami bisa melakukannya sekarang. Dengar, kami memiliki seni iblis yang disebut tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan, yang akan memungkinkanmu menampung apapun di dalam dirimu. Mengingat tingkat basis kultivasi Anda, biasanya akan membutuhkan 100 juta tahun untuk mengolah teknik dengan sempurna, tetapi mengingat berapa banyak dari kita iblis-iblis di sini untuk membantu, kami dapat memberikannya kepada Anda sekarang. Setelah kita melakukannya, akan mudah untuk menyegel sungai darah Lord di dalam dirimu. Sementara kamu menggunakan kekuatan dewa penakluk iblismu untuk menekannya, kami dapat menggunakan seni iblis kami dari luar untuk menawarkan dukungan. Mengolah tubuh murni dengan cara ini akan menjadi siksaan, tetapi jika Anda dapat menangani rasa sakit sampai akhir, itu akan sia-sia. Bukannya orang sepertimu datang sepanjang waktu. 1. Tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan, kata Yangki. Kalian telah menguasai seni energi seperti itu. Mempertimbangkan berapa banyak iblis-iblis neraka yang telah dibantai Yangki selama bertahun-tahun, dia tahu banyak tentang teknik neraka, dan telah mendengar tentang tubuh murni ini. Seharusnya, di era Legiun para dewa, ada monster kuat yang bangkit dan melawan para dewa. Dia memperoleh pencerahan dari esensi kegelapan dan kesuraman, dan kemalangan dan kejahatan. Dia akhirnya menabur kekacauan besar di dunia dewa, membunuh beberapa dewa Paramon sebelum dikalahkan. Dia adalah orang yang telah menciptakan seni energi tak terbatas yang dikenal sebagai tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan. Seharusnya, itu bisa memungkinkan seseorang untuk tetap murni dan sempurna baik melalui segudang kalpa dan segudang kesengsaraan. Sayangnya, itu adalah seni energi yang mustahil untuk dikuasai. Bahkan mengingat semua iblis-iblis yang kita telah membunuh atau menangkapnya, dia belum pernah mendengar bisikan siapapun yang berhasil mengolahnya. Faktanya, dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa itu hanya mitos. Itu benar, kata Mahatema iblis-iblis. Teknik ini telah beredar di neraka orang bijak dan Mahatema selama bertahun-tahun. Hanya sedikit orang yang pernah mengolahnya, dan tidak ada yang menguasainya. Namun, Anda tampaknya memenuhi semua prasyarat. Pertama, Anda memiliki tubuh yang dibentuk oleh Proud Heaven sendiri, yang dirancang untuk menjadi kutukan energi iblis. Kami para pembudidaya seni iblis tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Kedua, pelaksana jalan kuno membuat tanda segel untuk memulai, jadi itu juga membantu. Ketiga, setelah Lord Blood River disegel di dalam diri Anda akan memiliki akses ke tekanan internal yang Anda butuhkan. Jelas akan sangat berbahaya untuk mencoba ini, tetapi jika Anda berhasil, apakah Anda tahu seberapa kuat konvergensi kehendak Anda? Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda berani mencoba. Catatan. Kalpa adalah kata Sanskerta yang umumnya mengacu pada periode waktu antara penciptaan dan rekreasi dunia atau alam semesta. Namun, ada sedikit permainan kata yang tidak mungkin disampaikan dengan satu kata. Karakter dapat berarti kalpa dan kesengsaraan. Sebagian besar waktu dalam novel kultivasi, itu digunakan untuk yang terakhir. Misalnya biasanya kesengsaraan abadi dan biasanya kesengsaraan surgawi, Del. Tapi karena memiliki arti tambahan kalpa, itu membuat permainan kata yang bagus di antara keduanya. Faktanya, selama pembacaan awal dan praterjemahan saya menuliskan teknik ini hanya sebagai iblis sejati yang tidak terganggu oleh segudang kesengsaraan, karena saya mengabaikan penjelasan kalpa. Pada kenyataannya, bagian kalpas dan kesengsaraan sebenarnya adalah satu karakter,
jadi saya ingin memasukkan konsep kalpa dan konsep kesusahan, karena keduanya tercakup dalam arti teknik ini. Penulis kadang-kadang mencampur dan mencocokkan berbagai karakter yang membentuk teknik, dan kadang-kadang menggunakan versi singkat dari nama tersebut. Saya akan melakukan hal yang sama, mungkin sedikit lebih sering karena saya tidak peduli untuk mencapai tujuan penghitungan kata untuk setiap bab. Saya akan menggunakan tubuh murni dimanapun itu masuk akal, tetapi masih akan menggunakan seluruh nama teknik sesekali juga. M tidak peduli dengan mencapai tujuan jumlah kata untuk setiap bab. Saya akan menggunakan tubuh murni dimanapun itu masuk akal, tetapi masih akan menggunakan seluruh nama teknik sesekali juga. M tidak peduli dengan mencapai tujuan jumlah kata untuk setiap bab. Saya akan menggunakan tubuh murni dimanapun itu masuk akal, tetapi masih akan menggunakan seluruh nama teknik sesekali juga. Lanjut John. Mengolah tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan adalah tugas yang sangat sulit. Rupanya, tidak pernah ada satupun iblis-iblis yang berhasil melakukannya. Sebuah kalpa adalah waktu dari ketika dunia lahir sampai hancur. Mengatakan bahwa seseorang akan tetap murni bahkan setelah ribuan kalpa telah berlalu pada dasarnya berarti bahwa seseorang akan tetap tidak dapat dihancurkan selamanya. Ketika menafsirkan arti karakter sebagai kalpa, segudang membawa arti, bukan 10.000, tetapi angka yang sangat tinggi sehingga tidak terhitung. Tentu saja, para kultivator harus mengalami banyak kesengsaraan sebagai bagian dari kultivasi mereka, mengalami siksaan internal dan eksternal. Mereka yang tidak tahan dengan siksaan seperti itu akan dihancurkan selamanya. Reaksi awal Yangki adalah dia tidak akan pernah mengolah sesuatu yang begitu berbahaya saat diancam oleh begitu banyak monster mematikan. Bahkan, dia mungkin tidak akan setuju untuk mengolahnya di bawah pengawasan orang yang dia percayai, seperti teman dekat dan anggota keluarga. Kehadiran teman atau musuh tidak berpengaruh pada seberapa mematikannya hal itu. Sayangnya, sudah jelas bahwa iblis-iblis tidak akan menerima jawaban tidak. Dan bagaimana dia bisa menentang begitu banyak monster? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa, jika dia selamat, basis kultivasinya akan menerima manfaat luar biasa dan skala psikisnya akan meroket. Sayangnya, jika dia gagal, dia pasti akan tamat. Saat dia berdiri di sana sambil berpikir, semua iblis menatapnya dengan mata berkilauan, dan dia tahu bahwa jika dia menolak tawaran mereka, dia akan langsung menemui ajal yang mengerikan. 3 iblis-iblis yang paling kuat, Cendekiawan, Mahatema, dan iblis mimpi, semuanya sangat kuat. Mereka pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk bergerak. Lebih buruk lagi, tekanan yang meningkat dari hukum magis di sini membuat lebih sulit untuk membuka Myriad Worlds Monarch Chart. Di luar, dia mungkin memiliki peluang. Tapi di dalam, dia bahkan tidak memiliki kesempatan 10% untuk melarikan diri. Bahkan, dia 100% yakin bahwa dia akan mati. Untuk saat ini, dia menaruh pemikiran tentang Myriad Worlds Monarch Chart di belakang kompor. Setelah mengalahkan iblis ketergantungan dan mengesampingkan ketergantungannya pada harta magis, kultivasinya telah meningkat dan dia menjadi lebih baik dalam mencari peluang yang layak dan menjadi yang teratas. Apa yang kamu katakan iblis-iblis Mahatema bertanya? Ini adalah jenis kesempatan yang hanya akan datang sekali dalam bulan biru, nak. Dengan tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan, Anda akan memiliki kesempatan yang jujur untuk berdiri di atas surga yang bangga. Ini adalah teknik yang tak seorang pun dari kita di sini bisa mengolahnya. Setelah Anda memilikinya, kami dapat bergabung untuk menghadapi musuh manapun, dan semoga membuat Lord Blood River menjadi boneka di bawah kendali kami. Kamu membuat kasus yang bagus, kata Yangki. Tapi bagaimana saya tahu Anda tidak akan mengubah saya menjadi boneka? Aku akan bersedia untuk bersumpah hati iblis sumpah di atasnya, kata Dream Mindens. Yangki menggelengkan kepalanya. Apa gunanya sumpah hati iblis bagi orang-orang sekuat kita? Sumpah adalah omong kosong. Jika Dao Surga tidak bisa melakukan apapun pada kita, apa yang bisa dilakukan hanya dengan sumpah? Sayangnya, Yangki menyadari bahwa semakin banyak dia berkata, semakin suram ekspresi di wajah iblis-iblis ini. Jadi dia dengan cepat berkata, baiklah, saya setuju. Namun, prasyaratnya adalah kamu berjanji untuk tidak mengubahku menjadi boneka. Wajah Mahatema iblis-iblis telah dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia jelas telah bersiap untuk menyerang dengan kekuatan mematikan segera setelah Yangki menolak tawaran itu. Namun, begitu Yangki setuju, dia tersenyum dan mengangguk. Kami tidak akan melakukannya. Dalam situasi apapun kami tidak akan mengubah Anda menjadi boneka. Dari jumlah itu, Anda bisa beristirahat dengan tenang. Jika kita melakukannya, Proud Heaven akan merasakannya, dan itu akan merusak seluruh rencana. Itu benar, kata iblis-iblis ilmiah.
Jika anggapan kami benar, dia menempatkan benih jauh di dalam keilahianmu yang baru lahir. Jika sesuatu terjadi padanya, kita akan kehilangan semua keuntungan yang kita miliki. Jelas kami bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mempermainkanmu. Sejujurnya, cendekiawan ini sama fasihnya dengan Yang Qi, dan pada dasarnya mengada-ada. Kami tidak akan menyakitimu, kata Dream Mindance lembut. Bagaimana kami bisa menemukan pemuda lain sepertimu? Betapa membosankannya mengubahmu menjadi boneka. Tidak mungkin Yang Qi akan ditipu oleh iblis mimpi. Dia tahu bahwa iblis mimpi sangat licik dan hampir mustahil untuk dipahami sepenuhnya. Mereka seperti mimpi yang berfluktuasi antara ilusi dan nyata. Bagaimana dengan ini, Nak? Pertama, gunakan ini untuk menguasai tubuh murni, yang tidak akan bisa kamu lakukan tanpa bantuan kami. Untuk memenangkan kepercayaan Yang Qi, Mahatema Iblis-Iblis mengeluarkan sesuatu dari jubahnya yang tampak seperti gulungan kulit domba. Itu cukup memancarkan sensasi usia, dan tulisan di atasnya bukan dari dao keabadian atau manusia. Sebaliknya, itu adalah skrip aneh dari Devil Fog. Ada banyak peradaban di neraka yang tak terhitung jumlahnya yang ada, dan banyak jenis skrip. Lagi pula, peradaban neraka tidak selalu biadab. Beberapa berisi orang-orang bijak, negara, raja, dan klan, semua dengan adat dan cara penulisan mereka sendiri. Yang Qi akrab dengan banyak skrip neraka seperti itu, dan begitu dia melihat skrip ini, dia bisa membacanya. Setelah mengambil gulungan kulit domba, dia menyadari bahwa teks itu sebenarnya tampak bergerak dengan cara yang sangat memusingkan. Untungnya, dia memiliki kemampuan penakluk iblis dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, yang memungkinkan dia untuk memahaminya. Setelah memindainya, dia menyadari bahwa itu menggambarkan teknik kultivasi yang menakjubkan yang secara diametris bertentangan dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Tetapi pada saat yang sama, tampaknya juga mungkin bahwa itu dapat secara sempurna sesuai dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, jika dikultivasikan dengan benar. Sebelum melihat detail tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan, Yang Qi tidak terlalu tertarik dengannya. Ada banyak seni energi kelas dewa, yang semuanya sangat hebat dan dapat digunakan dari dunia fana ke dunia dewa. Misalnya, setelah diselesaikan, seni energi 72 raja kemungkinan akan menyaingi kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Dan sihir hukum-hukum mendasar yang mencerahkan seluruh dunia juga akan sangat kuat, memungkinkan untuk melintasi lautan waktu, dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang ada, seolah-olah ada yang terkandung dalam kehendak seorang Buddha yang sedang tidur. Dan itu belum lagi pilar penopang surga hegemon Raja Bela Diri yang dia peroleh. Dari apa yang Yang Qi bisa katakan, itu mungkin bisa menyaingi kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dengan asumsi dia mencapai dunia dewa dengan itu. Sekarang, Yang Qi menyadari bahwa tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan benar-benar adalah produk dari iblis yang kuat dari neraka, dan itu bisa dianggap sebagai kutukan dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Tetapi pada saat yang sama, mereka seperti dua jalan berbeda yang menuju ke tempat yang sama. Saya sudah bisa melihat nilai dari mengolah teknik ini, pikirnya. Sayangnya, ini sangat mirip dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka karena sangat sulit untuk dikultivasi dengan benar. Itu pasti membutuhkan sesuatu seperti segel legiun dewa. Jika tidak, Mahatema Iblis-Iblis itu sudah lama memanfaatkannya. Bahkan sebelum saya berpikir untuk mengolahnya, saya perlu mempelajari tekniknya secara mendetail untuk mencari tahu apa yang hilang. Dan hanya itu yang dia lakukan. Semua elemen naskah tampaknya mengandung fluktuasi kelahiran dan kehancuran seluruh alam semesta. Mereka juga berlimpah dengan energi neraka. Biasanya, pengembangan teknik akan melibatkan penciptaan kalpa yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh, meniru kelahiran dan kehancuran alam semesta. Dan setiap contoh kehancuran, setiap kesengsaraan, akan sulit untuk bertahan. Itulah salah satu alasan mengapa teknik itu disebut tak terjamah segudang kalpas dan kesengsaraan. Implikasi tak tertulis dari teks itu sangat dalam dan misterius, dan mengandung banyak aspek misterius. Setelah membacanya, Yang Qi menyadari kesulitan yang dapat ditimbulkan oleh teknik ini untuk kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Dan akhirnya, dia memiliki kilasan wawasan. Mengingat dia telah mengembangkan kekuatan God Mammoth penghancur neraka ke tingkat yang begitu tinggi, jika dia bertemu dengan segel legiun dewa lainnya, akan sulit untuk menggunakannya untuk mencapai terobosan lebih lanjut. Tetapi segalanya akan berbeda jika dia memiliki tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpa dan kesengsaraan. Bagaimanapun, itu adalah teknik yang telah dirancang khusus untuk menentang para God Mammoth. Itu berisi kebijaksanaan dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya, kebijaksanaan yang melampaui Yang Qi dalam segala hal. Dan jelas,
Fakta bahwa itu berisi begitu banyak informasi yang digunakan untuk melawan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka berarti bahwa itu sudah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang tekniknya sendiri. Itu bahkan berisi informasi dari Dewa Setan yang secara pribadi telah melawan Raja dari God Mammoth, dan dengan demikian mengambil sedikit energi sejati God Mammoth. Saat Yang Qi melanjutkan membaca, dia mengedarkan seni energinya dan melihat bahwa, jauh di dalam lautan energinya, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka berubah secara dramatis. Energi sebenarnya dari teknik ini adalah mengkristal, menyebar, dan mengkristal berulang-ulang. Saat itu terjadi, dia menggigil, dan kepalanya mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Iblis-iblis melihat sesuatu sedang terjadi, dan berasumsi bahwa dia sudah mulai mengembangkan teknik baru. Namun, ketika Mahatema iblis-iblis memperhatikan bahwa Yang Qi hanya memindai gulungan kulit domba, dia mengangguk. Sepertinya dia hanya meletakkan dasar untuk mengolah teknik. Sayangnya, dia tidak memiliki 3 batu kehidupan yang diturunkan oleh raja dari semua iblis sejati. Tanpa itu, dia tidak akan pernah sepenuhnya berhasil. Tetapi bahkan jika dia mencapai beberapa keberhasilan kecil, kita masih harus dapat menggunakannya untuk berurusan dengan Lord Blood River. Dengan Lord Blood River sebagai boneka, kita akan memiliki senjata yang sempurna untuk melawan Executors of the Ancient Rod. Fakta bahwa Lord Blood River sebelumnya bertarung dengan mereka berarti bahwa seni energi dan substrukturnya sempurna untuk menghadapi mereka. Dia pasti akan menjadi aset besar. Alasan utama iblis-iblis ini berkumpul adalah untuk mencoba menemukan cara untuk melawan Executors of the Ancient Rod. Dan mereka berpikir bahwa Lord Blood River adalah pilihan terbaik mereka dalam hal itu. Para pelaksana telah ditugaskan oleh Legiun Dewa untuk menjaga hukum dan ketertiban di jalan kuno menuju Dewa. Dan tentu saja, sebagian besar dari itu melibatkan pembunuhan iblis-iblis. Faktanya, mereka tidak memiliki musuh yang lebih besar daripada iblis-iblis. Gulungan kulit domba itu panjangnya beberapa puluh meter, dan ketika digulung, itu tampak seperti gulungan biasa yang berisi teks dan gambar yang menurut kebanyakan orang sama sekali tidak dapat dipahami. Namun, berkat pemahaman mendalam tentang neraka yang diberikan kepada Yang Qi oleh kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dia dapat dengan mudah membacanya dan mempelajari rahasia yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk direnungkan. Setelah pembacaan pertamanya, dia memiliki pemahaman dasar tentang arti umum dan tahu bahwa dia benar-benar harus mengembangkan teknik ini. Bahkan jika dia tidak berhasil menguasainya, dia harus membuka beberapa misterinya. Manfaat dari Strength of the Hell Cruising God Mammoth-nya akan sangat besar. Lebih jauh lagi, mengingat dia tidak memiliki guru untuk membantunya begitu dia memperoleh 2 bagian lain dari segel Legiun Dewa, seni energi ini pasti akan memberinya keuntungan. Sejujurnya, tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan adalah hal terpenting yang dia peroleh sejauh ini. Bahkan keilahian tidak penting dibandingkan dengan itu. Kemahadewaan akan muncul di sana-sini di Great Necropolis, tetapi tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan secara acak. Saat Yang Qi terus meneliti informasi di gulungan kulit domba, dia memaksa dirinya untuk menghafalnya, sampai keilahiannya yang baru lahir perlahan mulai merasa lelah. Dalam keilahiannya yang baru lahir, banyak orang dan peradaban muncul. Dia memperoleh pemahaman tentang jutaan demi jutaan seni energi, dan menaklukkan miliaran iblis pengetahuan. Namun tekniknya terlalu mendalam. Setiap karakter di setiap baris teks mengandung kesengsaraan. Ada kesengsaraan peradaban, kesengsaraan bela diri, kesengsaraan Dao, kesengsaraan surgawi, kesengsaraan duniawi, kesengsaraan manusia, kesengsaraan hari kiamat, kesengsaraan tengah, kesengsaraan awal, kesengsaraan besar, kesengsaraan kecil, kesengsaraan iblis, kesengsaraan abadi, kesengsaraan dewa, kesengsaraan yang merugikan, kesengsaraan empirean, kesengsaraan api, kesengsaraan energi, kesengsaraan abu. Ada banyak jenis kesengsaraan, dan makna inti utamanya terbungkus dalam teks yang tertulis di gulungan kulit domba. Seseorang hidup hanya dengan melewati siklus kesengsaraan tanpa akhir. Kadang-kadang bahkan ada kesengsaraan di dalam kesengsaraan. Dalam pengertian itu, kesengsaraan itu seperti gelombang tak berujung di permukaan laut. Ketika satu gelombang berlalu, gelombang lain akan datang setelahnya. Itu adalah arti utama dari kesengsaraan. 1. Baik kesengsaraan maupun kalpa adalah iblis. Dan iblis membentuk ikatan transmigrasi. 2. Setelah mengalahkan banyak pengetahuan iblis, Yang Qi juga bisa dikatakan telah mengalahkan banyak kesengsaraan pengetahuan. Dan kemenangannya atas iblis ketergantungan adalah kemenangan atas penderitaan ketergantungan. Pada akhirnya, kesengsaraan bisa disebut kalpa, dan sebaliknya. 3. Kesengsaraan tidak akan pernah bisa dihilangkan,
dan sama saja dengan takdir, menjadi kekuatan pendorong bagi seluruh alam semesta. 4. Gulungan kulit domba mengangkat iblis ke status yang sama dengan kesengsaraan atau kalpa. Di tengah kesengsaraan, seseorang bisa berjuang untuk apa yang tanpa kematian. Dan bahkan dewa surga bisa binasa selamanya dalam kesengsaraan. Bahkan Tuhan yang berdaulat. Jadi, begitulah. Saya sendiri tidak akan pernah bisa menebak ini. Siapa yang akan menjelaskan iblis dengan cara ini? Sepertinya pemahamanku tentang iblis sangat kurang. Dulu aku berpikir bahwa iblis mewakili kegelapan dan kesuraman. Jahat yang malang. Dan saya pikir pancaran dan cahaya adalah lawan dari itu. Yin dan Yang. Saya berasumsi bahwa iblis adalah Yin, dan dewa adalah Yang, dan mereka ada dalam oposisi untuk menciptakan alam semesta. Tetapi sekarang saya melihat bahwa setan itu seperti kesengsaraan dan kalpa. Ini mengubah segalanya. Hidup ini penuh dengan segala macam kesengsaraan, dan faktanya, setiap belokan dan belokan yang Anda alami bisa disebut demikian. Dan bahkan jika Anda berhasil melewati semuanya, kesombongan yang Anda kembangkan sebagai hasilnya dapat dianggap sebagai kesengsaraan kesuksesan. Menjadi terlalu sukses adalah kesengsaraan sama seperti menjadi gagal. Kesengsaraan ada di mana-mana, begitu juga iblis. Jika ini adalah arti sebenarnya dari iblis, lalu tentang apa dewa itu? Jika iblis adalah kesengsaraan, apakah dewa itu? Dia tidak tahu bagaimana harus mulai menjawab pertanyaan itu. Namun, dia memiliki perasaan bahwa jika dia melakukannya, basis kultivasinya akan maju dengan pesat, dan dia akan dengan mudah menerobos ke tingkat yang mengerikan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa seperti jawabannya ada di dalam dirinya, hampir terungkap. Faktanya, berkat semua pemahaman baru ini, dia sudah merasa bahwa konvergensi keinginannya akan menjadi menakutkan. Jika tingkat menakutkan adalah 1, maka skala psikisnya saat ini adalah 99%. Dia hanya sehelai rambut kecil dari terobosan itu. Sayangnya, banyak individu yang gagah berani dan heroik tetap terjebak pada level itu dan tidak pernah bisa maju melewatinya. Beberapa jam berlalu sebelum Yang Qi mencerna karakter terakhir dalam naskah. Kalpa dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalam keilahiannya yang baru lahir, dan kepalanya sakit. Duduk bersila, dia fokus untuk mengalahkan iblis pengetahuan baru. Prosesnya memakan waktu beberapa hari. Monster yang hadir semuanya sangat sabar dan tidak mengganggunya. Saat Mahatema Iblis-Iblis, Sarjana Iblis-Iblis, dan Dream Mindens melihat, mata mereka berkilauan karena terkejut. Akhirnya, Mahatema Iblis-Iblis berkata, anak ini luar biasa. Jauh lebih mengesankan daripada yang saya bayangkan. Bahkan saya tidak akan berani membaca seluruh gulungan kulit domba. Setiap karakter tunggal yang membentuk teks mengandung kesengsaraan yang oleh Sage Agung Iblis sejati kuno memperoleh pencerahan. Membaca gulungan itu tidak seperti membaca buku biasa. Setiap karakter yang Anda baca melibatkan mengalami kesengsaraan. Kebanyakan iblis-iblis yang membaca bahkan satu karakter pun akan mati. Apakah gulungan itu benar-benar sekuat itu? Salah satu Infernal Folk di dekatnya bertanya. Mahatema, saya juga berada di puncak untuk menembus ke tingkat yang menakutkan. Meskipun langkah terakhir itu menakutkan, saya selalu berharap bahwa saya akan berhasil. Mengingat gulungan kulit domba adalah milik Devil Folk, apakah Anda pikir saya bisa melihatnya? Saya benar-benar tidak percaya bahwa bahkan satu karakter dari naskah bisa sangat berbahaya. Neraka khusus ini memiliki indeks kekuatan 3000 dan dianggap sangat tangguh. Meskipun dia tidak berada di level Mahatema, Sarjana, atau Dream Mindens, dia masih salah satu ahli top. Dia dikelilingi oleh sekelompok besar iblis-iblis lain yang membentuk faksi kuat di kuil. Silakan dan lihatlah, kata Sang Mahatema. Melambaikan tangannya, dia mengirim gulungan kulit domba itu terbang ke neraka, yang membukanya dan mulai membaca. Namun, setelah hanya membaca karakter pertama, dia menggigil. Seolah-olah dia mengalami rasa sakit yang hebat. Setelah membaca karakter kedua, retakan menyebar di kulitnya, yang mulai mengeluarkan darah. Setelah membaca karakter ketiga, suara letupan dan retakan terdengar saat meridiannya mulai meledak. Senang, dia menyelesaikan karakter keempat, tetapi setelah mencapai karakter kelima, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Darah dan potongan organ mulai menyembur keluar dari dalam dirinya, dan dia bahkan mulai merokok seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Suara mendesing. Mahatema dengan cepat mendorong telapak tangannya, mengirimkan energi vital ke neraka, menstabilkannya. Butuh beberapa saat, tetapi neraka akhirnya bergetar dan memulihkan ketenangannya, namun ekspresi teror bisa terlihat di matanya. Satu kesengsaraan per karakter. Aku tidak percaya. Saya membaca 5 karakter dan mengalami 5 kesengsaraan. Kesengsaraan angin.
kesengsaraan air, kesengsaraan kiamat, kesengsaraan awal, kesengsaraan pengetahuan, dan aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lupakan mengolah seni energi ini, bahkan tidak mungkin untuk membacanya. Tunggu, anak itu sudah membaca seluruh teks apa sebenarnya dia pasti ada lebih dari 10.000 kesengsaraan di dalam teks itu. Jika dia membaca semuanya, apakah itu berarti dia akan menguasai seni energi tertinggi dari Devil Fog? Bahkan saya tidak dapat menduga bahwa ini akan terjadi, kata Sang Mahatema. Dia benar-benar membaca semuanya. Sejujurnya, niat awal saya hanya untuk mengujinya dan melihat berapa banyak karakter yang bisa dia lalui. Ternyata, dia membaca semuanya dalam sekali duduk. Dia jelas memiliki beberapa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, kalau tidak dia pasti sudah mati. Dia tertawa gelap. Satu kesengsaraan per karakter. Ini tidak sesederhana kedengarannya. Saya hanya bisa melewati sekitar 100 karakter, dan bahkan seorang dewa pun akan kesulitan membaca semuanya. Jangan sampai mengakali dirimu sendiri, Mahatema, kata sarjana iblis-iblis itu. Apa yang terjadi jika membaca gulungan kulit domba membuat anak ini begitu kuat sehingga kita tidak bisa melawannya, lalu bagaimana gulungan itu adalah harta karun khas neraka para bijak dan Mahatema? Jangan khawatir, siapapun yang bukan Devil Fog yang membaca seluruh gulungan kulit domba akan berakhir menderita bencana besar. Itu semua adalah bagian dari rencanaku untuk berurusan dengan Proud Heaven. Setelah anak itu selesai membaca gulungan itu akan menghapus kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka di dalam dirinya. Bagaimanapun, kedua teknik tersebut sesuai dengan prinsip saling menambah dan menekan. Anak itu tidak memiliki segel Legiun Dewa, jadi jelas bahwa dia tidak benar-benar mengolah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Proud Heaven hanya memberinya sedikit, itu saja. Selanjutnya, sekarang dia tenggelam dalam transkultivasi, dia tidak bisa mendengar kita berbicara. Saat dia mencari pencerahan dari aspek awal gulungan kulit domba, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka perlahan akan memudar. Jadi begitulah, kata Dream Mindens. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu, Mahatema. Saya dulu ragu bahwa neraka orang bijak dan Mahatema benar-benar adalah pemimpin dari semua neraka di masa lampau. Tetapi mengingat pertunjukan yang Anda lakukan di sini, saya harus menyerahkannya kepada Anda. Saya terkesan. Sayangnya, kita semua masih fana, bukan dewa, kata Mahatema iblis-iblis. Mengingat bahwa kita bukan tanpa kematian, kita ditakdirkan untuk menghilang dari surga dan bumi. Umur panjangku akan habis dalam beberapa ratus juta tahun, jadi kecuali aku mencapai tahta tanpa kematian sebelum itu, aku akan menjadi debu. Hal yang menyedihkan adalah, meskipun saya memiliki konvergensi keinginan yang menakutkan, saya masih tidak dapat memperoleh pencerahan dari dunia dewa. Ini semua salah pelaksana jalan kuno. Mereka menghalangi jalan kita ke dunia dewa, itulah sebabnya kita perlu memusnahkan mereka. Itulah satu-satunya jalan kita untuk maju. 1. Ingatlah bahwa kalpa dan kesengsaraan pada dasarnya dapat dipertukarkan, meskipun konteksnya memperjelas mana yang dimaksud. Kemudian, kesengsaraan adalah definisi yang paling umum digunakan dalam kaitannya dengan teknik, tetapi versi kalpa terus dirujuk juga, dan bagaimanapun juga dimasukkan ke dalam karakter. 2. Ini berisi beberapa permainan kata yang lebih mustahil karena kesengsaraan, kalpa adalah sajak yang sempurna untuk karakter ikatan transmigrasi. 3. Dalam perikop ini, ia menggunakan versi yang lebih lengkap dari kesengsaraan dan kalpa. Pada titik ini, saya mungkin harus menyebutkan bahwa definisi kamus tentang kesengsaraan adalah malapetaka yang tak terhindarkan, takdir yang ditakdirkan, takdir yang tak terhindarkan. Definisi kesengsaraan yang lebih khusus berasal dari cara kata tersebut diadaptasi menjadi Xianxia Xuanhuan. 4. Ark. Ada lebih banyak permainan kata berima di sini yang, sejujurnya, menurut saya seharusnya terdengar keren. Pada dasarnya, kesengsaraan dan takdir setidaknya versi nasib ini, masih banyak yang lain memiliki karakter kesengsaraan kalpa yang sama. Saya membayangkan ini seperti Eminem menulis penjelasan untuk teknik yang semua berputar di sekitar permainan kata untuk oranye. Semuanya akan terdengar sangat keren, tetapi tidak selalu memiliki makna yang dalam. Atau makna apapun, sungguh. Benar-benar ada kesengsaraan dengan setiap karakter. Pikir Yang Qi, aliran karakter yang tampaknya tak berujung mengalir melalui lautan kesadarannya, masing-masing dari mereka merupakan kesengsaraan. Terlepas dari bagaimana mereka menyerang keilahiannya yang baru lahir, keinginannya kuat dan dia terampil melawan iblis pengetahuan. Kemudian segel Dewa Iblis muncul, dan dia menggunakannya untuk membentuk kesengsaraan menjadi bentuk embrio iblis berbentuk bola. Sayangnya, embrio iblis bukanlah sesuatu yang bisa dia asimilasi,
karena itu adalah sesuatu yang mirip dengan kehendak Necropolis besar. Meskipun dia telah melihat semua karakter yang membentuk gulungan kulit domba, dia tidak memiliki pencerahan penuh dari mereka, dan dengan demikian tidak dapat mengasimilasi mereka. Bahkan hanya mencoba mengasimilasi beberapa, dia menemukan bahwa energi sebenarnya dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka di dalam dirinya mulai menghilang. Rupanya, jika dia sepenuhnya mengasimilasi teknik baru, seni energi lamanya akan lenyap. Sayangnya, akan merepotkan jika memiliki iblis pengetahuan di lautan kesadarannya yang tidak bisa dia singkirkan. Saya mengerti, hanya dengan melihat gulungan kulit domba akan menyebabkan Anda secara otomatis mulai mengolah teknik. Dan bahkan jika Anda entah bagaimana tidak mengolahnya, Anda akan mulai memperoleh pencerahan, yang akan menyebabkan kerusakan pada darah saripati Anda, dan bahkan mungkin membunuh Anda. Mahatma itu benar-benar perencana, bukan dia hanya melihat saya membaca seluruh gulungan kulit domba, dengan satu kesusahan per karakter. Dia tahu bahwa setiap karakter yang saya baca akan merusak kekuatan saya dari God Mammoth penghancur neraka, akhirnya menghilangkannya sepenuhnya. Untuk semua maksud dan tujuan, seni energiku akan lumpuh dan aku akan sepenuhnya berada di bawah belas kasihan iblis-iblis. Iya, itu tidak seperti aku akan membiarkan itu terjadi. Aku bisa menggunakan segel dewa iblisku untuk menyegel iblis pengetahuan. Meskipun aku tidak akan bisa mengasimilasi mereka, setidaknya aku bisa menyimpannya untuk nanti. Dia sudah datang dengan kontraplot, dan memaksa kulitnya untuk bergantian antara merah terang dan putih pucat, seolah-olah dia melayang di ambang kematian. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati menyegel semua jejak kekuatan God Mammoth penghancur neraka di lautan energinya, untuk membuatnya tampak seperti dia telah kehilangannya. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa kekuatannya sebenarnya tumbuh lebih halus karena prosesnya. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka berputar semakin kecil hingga menjadi titik kecil yang berdenyut. Jika seseorang memeriksa dengan cermat lautan energinya, titik yang berdenyut itu akan bergeser ke titik akupuntur pusat dadanya. Pada gilirannya, jika seseorang mengalihkan fokus pemeriksaan ke titik akupuntur pusat dada, titik yang berdenyut akan berpindah ke gerbang kehidupan. 1. Dan jika seseorang mencoba menilai energi sejatinya secara umum, titik yang berdenyut itu bisa terbang keluar dari tubuhnya, sesuatu yang tidak bisa dia lakukan di masa lalu. Setelah membaca dengan teliti gulungan kulit domba, dia bisa membuat energi sejatinya menjadi bagian dari kekosongan. Dia bisa menghubungkan energi vitalnya dengan alam semesta itu sendiri, menjadi satu dengan semua ciptaan. Seni energi anak-anak itu menghilang, kata Sang Mahatma. Efek samping dari gulungan kulit domba mulai muncul. Dia bertukar pandang dengan iblis-iblis ilmiah dan Dream Mindens, dan mereka semua senang bahwa rencananya berhasil. Setelah efeknya selesai, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita, lanjut Mahatma. Apakah dia benar-benar berpikir gulungan kulit domba akan sangat mudah dipelajari bahkan jika surga yang bangga ada di sini dengan sepertiga dari segel Legiun Dewa, dia harus membayar harga yang mahal untuk mempelajari gulungan itu. Dan itu akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk mendapatkan pencerahan itu. Bocah ini hanya memiliki sedikit energi sejati Proud Heaven, jadi apa yang bisa dia capai? Bagaimana dia bisa tahu bahwa yang kita telah memutar cerita yang sepenuhnya dibuat-buat tentang surga yang bangga, dan bahwa dia benar-benar memiliki segel Legiun Dewa dan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Yang kita telah mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Wajah pucat dan penuh dengan ekspresi keheranan, dia berkata, teknik saya. Seni energi saya, mereka semua pergi. Sambil tertawa terbahak-bahak, Sang Mahatma membelai janggutnya dan berkata, selamat, nak. Anda telah kehilangan energi sebenarnya dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka dan memperoleh teknik dari gulungan kulit domba. Waktunya telah tiba untuk menerima tubuh iblis tanpa batas. Kamu, kata Yang Qi, menutupi kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Kau menipuku, betapa licik dan membunuh, Mahatma. Sebelumnya, saya memiliki kesempatan untuk melawan Anda, tetapi sekarang setelah Anda mengambil energi saya yang sebenarnya, saya sama sekali bukan ancaman bagi Anda. Aku membantumu, nak, kata Sang Mahatma, tidak berusaha bersikap sopan sekarang karena dia mengira rencananya berhasil. Dengan energi sejati di dalam dirimu, Proud Heaven bisa mengendalikanmu kapan saja. Lagi pula, itu bukan milikmu sejak awal. Lebih jauh lagi, Proud Heaven bisa mengambilnya kapan saja dia mau. Apa gunanya energi sejati seperti itu setelah Anda mengolah tubuh murni? Anda dapat dengan mudah meniru energi sebenarnya dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Itu seharusnya membuat lebih mudah untuk menyerang Proud Heaven ketika dia tidak mengharapkannya. Bahkan jika Anda tidak membunuhnya,
setidaknya Anda akan melukainya dengan serius. Selanjutnya, energi sejati tidak sepenuhnya hilang, itu hanya diubah menjadi bahan bakar untuk tubuh murni Anda. Apa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengolah kedua teknik itu pada saat yang bersamaan? Kamu pikir kamu siapa? Raja pembunuh abadi, seorang ibu baptis Tuan yang berdaulat, iblis sejati yang diagungkan. Yang Qi menghela nafas dalam-dalam. Baiklah, apapun, orang bijak tunduk pada keadaan, bukan mengingat kejeniusan saya sangat menyadari betapa tidak idealnya situasi sebelumnya. Dan pada akhirnya, lebih baik hidup yang buruk daripada mati yang baik. Perintah apa yang Anda miliki untuk saya sekarang, Mahatma? Iblis-iblis terpelajar itu tertawa terbahak-bahak, jelas senang telah mengajari Yang Qi pelajaran. Anak ini pintar, pikirnya. Dan fleksibel. Dia pasti bisa berguna bagi kita. Mengingat dia adalah pion dari surga yang bangga, kita pasti bisa menggunakannya sebagai pion kita untuk melawan surga yang bangga. Membersihkan tenggorokannya, dia berkata, begitulah seharusnya kamu memikirkannya, nak. Lakukan persis seperti yang kami katakan, dan segalanya akan berjalan baik bagi Anda. Anda pikir Anda telah kehilangan seni energi Anda? Tunggu saja sampai Anda selesai mengolah tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan. Kemudian kepahitan Anda akan berubah menjadi sukacita, dan Anda akan berterima kasih kepada kami dari lubuk hati Anda. Baik, kata Yang Qi. Aku akan melakukan hal-hal dengan caramu. Selama aku bisa menjalani ini tanpa menjadi boneka, aku akan membantumu semampuku. Saya bahkan tidak akan meminta manfaat lebih lanjut. Saya hanya ingin membunuh Proud Heaven dan memenangkan kebebasan saya. Dia benar-benar meletakkannya di atas tebal. Kau cukup jenius, nak, kata Sang Mahatma. Bagaimana mungkin kami mempertimbangkan untuk membunuh atau mempermainkanmu? Sebagai boneka, Anda tidak akan memiliki pemikiran sendiri, yang tidak akan menguntungkan kami sama sekali. Kami membutuhkan Anda untuk membuat kemajuan dan memajukan agenda kami untuk berurusan dengan pelaksana jalan kuno. Sangat baik, berdirilah di dekat tanda penyegelan itu. Kami akan menuangkan kekuatan ke dalam dirimu dan membantumu menyerap formasi iblis dan vitalitas iblis. Begitu Anda mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi, Anda akan jauh lebih kuat dari sekarang. Tidak peduli dengan kata-kata, Yang Qi melompat ke atas altar dan duduk di tengah simbol magis besar yang tertulis di atasnya. Iblis-iblis lain yang hadir semuanya memikirkan hal yang kira-kira sama. Jadi, dia masih memiliki beberapa seni energi lain yang tersisa. Dan dia masih cukup kuat. Dia benar-benar bukan orang biasa. Untungnya, seni energinya yang lain tampaknya tidak dirancang khusus untuk berurusan dengan iblis-iblis. Sekarang kita tidak perlu terlalu takut padanya. Menabrak. Tiba-tiba, sebuah pilar besar muncul di belakang Yang Qi, yang dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi dan kekuatan pelindung. Itu tidak lain adalah pilar penopang surga hegemon Raja Bela Diri. 2. Apa? Dia tahu seni sempurna dari kader tiran bela diri pemimpin mereka memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Apakah orang ini entah bagaimana terhubung dengannya? Terlebih lagi, Sang Mahatma tiba-tiba menyadari bahwa Yang Qi adalah sosok yang sangat misterius. Nak, katanya, kamu tidak bisa menggunakan seni energi lain saat mengolah tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan. Jangan khawatir, aku akan menyiapkan formasi iblis untuk membuatmu tetap aman. Baik, Yang Qi berkata, menghilangkan pilar. Dia hanya mengungkapkan seni energi itu untuk memperkuat kepada iblis-iblis bahwa dia masih memiliki kekuatan bertarung. Menutup matanya, dia mengirim kehendak ilahinya ke dalam tanda segel, dan langsung merasakan seolah-olah dia sedang duduk di lautan darah yang sangat besar di tengah kumpulan energi iblis yang ganas. Selanjutnya, tanda segel benar-benar mengandung keilahian yang sangat besar. Tanda segel itu seperti tirai besar yang terbuat dari darah, terbakar tanpa henti, menyebabkan siapapun yang duduk di atasnya merasakan panas yang hebat. Itu sebenarnya sangat tidak nyaman. Namun, Yang Qi dapat menggunakan seni tertentu untuk mengirim energi yang mengalir melalui meridiannya untuk berasimilasi, meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia mengangguk ketika dia akhirnya merasakan apa yang mampu dilakukan oleh pelaksana jalan kuno. Bagaimanapun, tanda segel ini adalah pekerjaan mereka. Rupanya, hasil karya mereka cocok dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Sementara itu, Mahatma memimpin iblis-iblis lainnya untuk menggabungkan seni energi mereka. Iblis-iblis yang hadir memiliki indeks kekuatan mulai dari 2 hingga 4.000, namun mereka semua tahu bahwa Mahatma adalah yang terkuat di antara mereka semua. Jadi, mereka mengikuti arahannya tanpa pertanyaan. Ledakan. Pada titik tertentu, Sang Mahatma melambaikan tangannya,
menyebabkan gulungan kulit domba itu terbang ke udara dan terbentang. Kemudian, dia berbicara langsung ke lautan kesadaran mereka. Gunakan berbagai teknik dan sihirmu untuk memperkuat formasi iblis. Dan ikuti perintah saya sampai ke detail terakhir. Jika tidak, Anda tahu apa konsekuensinya. Ya, kata iblis-iblis ilmiah. Biarkan Mahatma mengendalikan formasi. Siapapun yang tidak mengikuti perintah akan segera dihukum. Memahami. Cepat, semuanya. Dream Mindens menggeram. Di bawah desakan dari 3 iblis-iblis yang paling kuat, formasi iblis dengan cepat terbentuk, membuatnya tampak seperti iblis dari masa lalu yang dipanggil. Sekelompok iblis sedang menggerakkan formasi iblis dengan ukuran dan intensitas yang sangat besar. Mata formasi adalah gulungan kulit domba, dan saat mereka menuangkan vitalitas iblis ke dalamnya, formasi terbentuk. Beberapa saat kemudian, itu sepenuhnya diaktifkan, dan cahaya iblis yang tak terbatas bersinar darinya untuk menutupi Yang Qi, yang duduk di tengah. Dia sudah memantapkan aliran energinya dan siap ketika vitalitas iblis mengalir ke dalam dirinya. Biasanya, vitalitas iblis dari begitu banyak ahli top yang berbeda, yang begitu beragam, akan langsung menjelekkan manusia manapun. Entah itu, atau membunuh mereka. Tetapi setelah diubah oleh formasi dan gulungan kulit domba, itu menjadi lembut dan halus, dan benar-benar sesuai dengan karakteristik baru yang unik. Cepat dan mulailah membentuk tubuh murni Anda, kata Sang Mahatma. Sesuaikan energi Anda ke kondisi optimalnya dan jangan melawan dengan cara apapun, jangan sampai Anda dihancurkan, mengerti? Ingat, jangan gunakan seni energi apapun saat vitalitas iblis sedang mengaktifkan tubuh murni. Seni energi ini adalah salah satu iblis sejati, dan melampaui segala sesuatu yang biasa di alam. Dibandingkan dengan itu, seni energi lainnya kosong dan tidak masuk akal. Hal terpenting yang harus Anda fokuskan adalah mendorong keinginan Anda ke tingkat yang menakutkan. Setelah itu, semuanya harus berjalan lancar. Mengerti? Sebagai tanggapan, Yang Qi memanggil pusaran di lautan energinya, yang mengarah ke Myriad Worlds Monarch Chart. Ke dalamnya, dia melemparkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, seni energi 72 raja, pilar penopang surga hegemon King Raja bela diri, dan segala sesuatu yang lain dari koleksinya. Segera, dia seperti kulit kosong, tanpa seni energi apapun. Satu-satunya hal yang tertinggal adalah tubuh kedagingannya dan keinginan yang hampir mengerikan. Vitalitas iblis sekarang bisa mengalir melaluinya tanpa menghadapi rintangan apapun. Vitalitas iblis yang luar biasa. Dia pikir, mempersiapkan meridiannya, dia membuka pikirannya dan melepaskan banyak sekali karakter kesusahan di dalamnya. Ledakan. Yang pertama terbang keluar adalah karakter pertama yang muncul di gulungan kulit domba, yaitu api. Tentu saja, itu tidak mewakili nyala api biasa, melainkan kesengsaraan api yang paling utama. Begitu muncul, Yang Qi merasa seperti dilalap api. Karakter tunggal itu berisi segala macam api. Nyala nafsu, nyala kebenaran, nyala kultivasi, nyala para dewa. Berbagai macam kesengsaraan berapi-api memenuhi dirinya. Dan jika dia memiliki seni energi apapun pada saat itu, semuanya akan terbakar habis. Dia dengan cepat mengambil kendali vitalitas iblis di dalam dirinya dan mengirimkannya ke dalam kesusahan api. Vitalitas iblis terbakar, tetapi perlahan berubah menjadi makna tertinggi dari api yang menghanguskan, dan karakter api tercetak di hatinya. Karakter api itu adalah tingkat pertama dari tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan, dan itu adalah sesuatu yang misterius dan mendalam. Setelah mengasimilasinya, Yang Qi dapat memerintahkan api jutaan kesengsaraan, dan akan menjadi seperti dewa api yang turun ke dunia. Melihat apa yang telah dicapai Yang Qi, Mahatma berkata, "Bagus sekali. Saya tidak pernah menduga bahwa Anda bisa berhasil dengan karakter pertama begitu cepat. Ingat, ada lebih dari 10.000 karakter dalam tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan, dan masing-masing adalah kesengsaraan yang berisi segudang kesengsaraan tambahan. Dengan bantuan kami, Anda seharusnya dapat menyelesaikan ayat pertama dari gulungan itu, yang berisi 16 karakter. Ayo kita lakukan. Ini lebih sulit dari yang kubayangkan, pikir Yang Qi. Dengan bantuan vitalitas iblis, dia telah mengembangkan karakter pertama, kesengsaraan api. Bahkan hanya itu yang datang dengan hasil yang spektakuler. Faktanya, dia sekarang bisa mengatakan bahwa itu lebih kuat dari sepertiga kekuatan God Mammoth penghancur neraka yang dia miliki. Bagaimanapun, berkat gulungan kulit domba, dia berurusan dengan metode kultivasi penuh dari tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan ini. Tanpa gulungan itu, Yang Qi yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa mengolah teknik ini tanpa mati dalam prosesnya.
Mahatma ini benar-benar bermain-main, bukan, pikir Yang Qi. Yah, bukannya aku mudah dimanfaatkan. Dia tahu bahwa mendapatkan gulungan kulit domba adalah kebu Mahadewa mutlak, dan sudah membuat rencana untuk melakukannya. Setelah berhasil dengan karakter api, ia melanjutkan ke karakter kedua, yaitu Malapetaka. Itu adalah malapetaka, yang sama dari kata hari kiamat, dan mengandung banyak kesengsaraan malapetaka. Hampir segera, dia dipenuhi dengan suara gemuruh yang begitu kuat sehingga dia secara naluriah ingin meninggalkan sesi kultivasi ini. Rasanya seperti kulitnya berdenyut, dan meridiannya akan mengalami kehancuran hari kiamat. Rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Tapi Yang Qi bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Dia memiliki tekad yang besar, dan telah mengalami segala macam situasi mematikan dalam hidup. Dia mengirim vitalitas iblis membanting ke kesengsaraan malapetaka, dan kesengsaraan seperti itu dari ujung dunia melonjak dalam Yang Qi saat mereka bentrok. Mereka membentuk lingkaran konsentris yang berputar cepat, lalu akhirnya menuju ke tangan kirinya. Dia mengulurkan tangannya dan lingkaran konsentris mulai menyusut, akhirnya menempel di jari manisnya dalam bentuk cincin. Pada saat ini, jari manis tangan kirinya mewakili kesengsaraan hari kiamat. Berikutnya adalah karakter ketiga, di mana Yang Qi merasakan penurunan besar dalam vitalitas iblis yang mengalir ke dalam dirinya dari formasi. Melihat ke atas, dia melihat beberapa iblis-iblis yang lebih lemah gemetar, dan wajah mereka pucat. Beberapa mulai menangis dengan suara keras. Mahatma, seni energi dan vitalitas Saripati kita hampir habis. Tolong, hilangkan formasi sebelum kita benar-benar kehabisan tenaga. Setelah formasi mantra diaktifkan, tidak ada alasan untuk menghentikannya. Sang Mahatma menjawab dengan dingin. Sebagai iblis-iblis yang terlahir di neraka, kamu harus mengerti apa artinya mengorbankan dirimu untuk iblis sejati. A3. Salah satu iblis-iblis dengan indeks kekuatan 2000 berteriak saat dia berubah menjadi kerangka, yang kemudian jatuh ke tanah. Iblis-iblis lainnya tampak terkejut ketika mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Mahatma. Sekarang mereka adalah bagian dari formasi, mereka terjebak, dan perlahan-lahan terkuras kekuatannya oleh gulungan kulit domba. Iblis-iblis ini semuanya adalah orang-orang penting di jalan kuno menuju dewa, masing-masing dari mereka tak terkalahkan, dan pengguna seni energi yang sangat kuat. Tetapi sekarang mereka dikorbankan oleh Mahatma iblis-iblis yang sangat jahat. Salah satu iblis-iblis tiba-tiba melolong marah dan mencoba menyerang formasi itu sendiri, tetapi segera setelah dia melakukannya, cahaya iblis melesat keluar dari gulungan kulit domba dan menyelimutinya. Jeritan kesakitan terdengar, dan sesaat kemudian dia hanyalah kerangka. Iblis-iblis lainnya meludah dengan menghina. Saya pikir Anda orang-orang dari neraka orang bijak dan Mahatma bijaksana dan berbudi luhur. Anda seharusnya menjadi orang bijak dan Mahatma di antara iblis-iblis. Bagaimana Anda bisa membuat skema sekejam ini? Kamu benar-benar akan mengorbankan kami. Kamu akhirnya akan mati dengan kematian yang mengerikan, Mahatma. Aku mengagumimu, Mahatma, dan selalu ada di setiap panggilan dan panggilanmu. Saya adalah pelayan dan orang percaya Anda yang paling setia. Tolong, lepaskan aku. Mahatma, Anda tahu siapa pendukung saya. Saya dari Sekte Iblis Dao Ekstrim. 1. Beberapa iblis-iblis menangis, beberapa berteriak ancaman, beberapa mengutuk, dan beberapa memohon. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Mahatma sepenuhnya mengabaikan mereka dan fokus pada pengoperasian formasi mantra. Perlahan tapi pasti, lebih banyak iblis-iblis di sekitarnya hancur menjadi abu. Vitalitas iblis mereka mengalir langsung ke Yang Qi, yang terus menghadapi gelombang kesengsaraan. Setiap karakter baru yang diasimilasi oleh Yang Qi membutuhkan lebih banyak vitalitas iblis. Dan ketika dia menyadari bahwa vitalitas iblis datang dari iblis-iblis yang sekarat, dia terkejut dengan betapa kejamnya Mahatma itu. Meskipun iblis-iblis pada umumnya biasanya tanpa ampun, Mahatma ini benar-benar mendorong hal-hal ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun dia tampak bermartabat dan terhormat, dia benar-benar makhluk yang paling ganas dan kejam yang bisa dibayangkan. Itu menimbulkan pertanyaan tentang taktik jahat apalagi yang mungkin dia coba gunakan pada Yang Qi. Faktanya, tebakan pertama Yang Qi adalah bahwa rencananya adalah menggunakannya sebagai tungku kultivasi. Mahatma tidak dapat secara pribadi mengolah tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpa dan kesengsaraan, jadi dia berharap Yang Qi mengolahnya, lalu mencurinya darinya. Sayangnya baginya, Yang Qi akan memastikan bahwa dia mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi yang dia gunakan untuk memancingnya. Ag, lebih banyak jeritan terdengar saat iblis-iblis terus runtuh menjadi debu. Masing-masing makhluk ini cukup kuat untuk menemukan sekte sekuat sekte Dao pembunuh yang mendalam atau rumah energi pertempuran yang mendalam.
Tapi sekarang mereka jatuh seperti lalat, bahkan dewa-dewa mereka yang baru lahir dimusnahkan. Pada titik ini, ekspresi Mahatma berkedip, dan dia berkata, cepat dan kembangkan karakter berikutnya, nak. Setelah Anda menyelesaikan baris pertama, Anda akan menjadi jauh lebih kuat, dan akan mampu mengendalikan sungai darah Lord. Memahami. Menolak berkomentar, Yang Qi melanjutkan kultivasinya. Dia baru saja menyadari bahwa beberapa fluktuasi aneh berasal dari tanda segel di bawahnya, fluktuasi yang mengandung jejak energi darah. 1. Tidak terlalu relevan dengan plot karena, spoiler, Sekte Iblis Dao Ekstrim tidak pernah disebutkan lagi. Namun, saya menghabiskan beberapa waktu untuk meneliti ini, dan Dao Ekstrim adalah istilah kehidupan nyata dari Taoisme. Benar-benar dikatakan ada 3000 Tao dalam Taoisme, tetapi Dao Ekstrim adalah salah satu dari meninggalkan semua Tao lainnya dan memilih satu Tao tertentu untuk diikuti. Sejujurnya saya terkejut saya belum pernah melihat istilah ini muncul sebelumnya di seri lain yang saya terjemahkan. Baris pertama berisi 16 karakter. Flame Doom awal tahunan, kebenaran surgawi kemegahan mulia, prestasi sukses tidak pernah gagal, mengalahkan Rerun Mahadewa mengambang terapung. Tidak mungkin untuk menentukan apa sebenarnya arti dari karakter tersebut, karena mereka tampaknya tidak membentuk kalimat yang sebenarnya. Namun, setiap karakter mengandung makna inti yang berbeda, dan saat mereka memasuki Yang Qi, mereka melahirkan kekuatan yang sangat besar dan membuat tubuh kedagingannya jauh lebih tangguh. Karakter yang dilihat Yang Qi berbeda dari karakter yang dilihat oleh Infernal yang telah melihat gulungan kulit domba sebelumnya. Alasannya adalah bahwa teks pada gulungan itu terus berubah, menciptakan teks baru setiap saat. Semua kemungkinan kombinasi teks yang berbeda mengandung kebenaran dan aspek yang berbeda, tetapi semuanya sangat kuat. Baris pertama teks yang telah dibaca oleh Yang Qi membuat tubuh kedagingannya jauh lebih kuat. Namun, ada perubahan lain yang terjadi. Misalnya, pemahamannya tentang kekuatan God Mammoth penghancur neraka meningkat. Meskipun tekniknya disegel, itu adalah bagian mendasar dari tubuh kedagingannya sehingga, saat ia mengolah tubuh yang tidak terjamah, itu secara otomatis meningkat. CCCRACK. Teknik Taois yang tak terhitung jumlahnya dari tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan membanjiri dirinya, menyebabkan partikel di dalam dirinya bergetar. Saat vitalitas iblis terus mengalir melaluinya, tubuhnya dihancurkan dan dilahirkan kembali jutaan kali lipat. Jika dia membiarkan segalanya berkembang secara alami, dia mungkin akan menjadi iblis paling kuat sepanjang sejarah. Namun, keinginannya kuat, dan saat dia mengembangkan teknik baru, dia diam-diam mulai memanfaatkan beberapa kemampuan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk mengembangkan konstitusi seorang God Mammoth. Dia mengolah teknik yang saleh dan iblis pada saat yang sama. Ketika dewa dan iblis digabungkan, mereka tak tertandingi di bawah surga. Dua kekuatan besar mengalir melalui dirinya seperti air, meskipun Mahatma iblis-iblis tidak tahu apa yang terjadi. Yang dia tahu hanyalah aura Yang Qi semakin kuat. Lagi pula, Mahatma tidak pernah berhasil mengembangkan seni energi pada gulungan kulit domba. Gulungan itu adalah salah satu harta paling berharga dari neraka orang bijak dan Mahatma, dan sulit untuk mengatakan bagaimana iblis-iblis ini mendapatkannya. Dia telah mencoba berkultivasi di masa lalu, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia hampir tergelincir ke dalam penyimpangan kultivasi. Energi sejatinya akan membalikkan alirannya, dan efek samping yang mematikan akan muncul. Maka lahirlah rencananya saat ini untuk membantu Yang Qi mengolahnya, kemudian mengasimilasi dia dan mengambil teknik seperti itu. Gulungan kulit domba diperlukan untuk mengolah teknik, tetapi ada lebih dari itu. Untuk mengolah tubuh iblis sejati yang tak terjamah segudang kalpas dan kesengsaraan dengan benar membutuhkan batu tiga kehidupan, yang merupakan item yang mirip dengan segel Legiun Dewa. Itu berisi kebijaksanaan gerombolan setan, dan tertulis dengan pengetahuan tentang semua kalpa, kesengsaraan, nasib, takdir, dan sejenisnya. Itulah yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tak terkalahkan untuk segala macam kesengsaraan. Tiba-tiba, Yang Qi meledak dengan kekuatan yang saleh. Dia telah mencapai titik kritis dan membutuhkan lebih banyak vitalitas iblis daripada sebelumnya. Iblis-iblis dalam formasi mantra jatuh ke kiri dan ke kanan, tidak peduli bagaimana mereka berteriak, berjuang, atau mencoba melarikan diri. Dan saat vitalitas iblis mengalir ke Yang Qi, basis kultivasinya berubah. Dia dengan hati-hati menggabungkan aspek kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka dengan tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan, membawanya ke jalan yang paling misterius dan tidak lazim. Konstitusinya membaik dan skala psikisnya meningkat, dan saat ia mengalami kesusahan setiap karakter dari gulungan itu benar-benar seperti melewati kalpa demi kalpa.
Melampaui kesengsaraan adalah seperti mencapai pantai Paramita yang lain. Lautan penderitaanlah yang melahirkan Kalpa, dan sekarang lautan energinya telah menjadi lautan penderitaan itu. Kesengsaraan berkembang di lautan penderitaan, ke titik di mana setiap gerakan dan pendirian mengandung tubuh iblis sejati yang tidak terganggu oleh segudang kalpa dan kesengsaraan. Sejujurnya, tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan bukanlah teknik yang dirancang untuk pertempuran. Namun, ketika dikuasai, setiap gerakan yang dilakukan dengannya akan mengandung kekuatan segudang kesengsaraan. Bahkan gerakan sekecil apapun dari jari seseorang akan mengandung kekuatan agung yang tak terbatas. Dan semua kemampuan ilahi seseorang, bahkan yang paling umum, akan menjadi gerakan paling berbahaya dan mematikan yang bisa dibayangkan. Bahkan nafas bisa melahirkan kesengsaraan. Meskipun Yang Qi hanya mengolah baris pertama dari gulungan itu sudah melampaui sepertiga dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka yang dia miliki. Karena kedua teknik tersebut diatur oleh prinsip saling menambah dan menekan, Yang Qi mengembangkan kebijaksanaan yang lebih besar dari keduanya. Setelah melihat Yang Qi berdenyut dengan aliran energi yang dipenuhi dengan kesengsaraan, iblis-iblis Mahatema berkata, "Baiklah, tubuh kedagingannya sekarang cukup kuat untuk menerima sungai darah Lord yang disegel. Aku akan mulai melahap tanda segel sekarang. Setelah hilang, Lord Blood River akan muncul, dan langkah selanjutnya adalah menyegelnya kembali. Kemudian, dengan tekanan dari luar dan dalam, kita bisa memaksa Lord Blood River untuk tunduk." Dengan itu, dia memotong tangannya ke arah tanda segel. Seketika, sebuah suara bisa terdengar yang terdengar seperti terbuat dari suara-suara lain yang tak terhitung jumlahnya, menggelegak seperti air mendidih. Suara itu tertawa, lalu berkata, "Jadi, Mahatema, Anda telah mengorbankan rekan-rekan Anda untuk menciptakan entitas yang berfungsi sebagai tungku untuk menyegel saya. Sayangnya, saya telah memanipulasi Anda sepanjang waktu. Terima kasih banyak telah membuat tungku ini untuk saya. Penjahat tercela dari pelaksana jalan kuno menyegelku di sini, tapi kesempatanku untuk bebas kembali datang begitu tanda segel mulai mengendur. Sekarang, saya memiliki tubuh kedagingan yang sempurna menunggu saya, dan yang harus saya lakukan adalah memilikinya." Kemudian, tubuh iblis sejati yang tak terjamah oleh segudang kalpas dan kesengsaraan akan menjadi milikku. Energi darah yang kuat mengalir keluar dari tanda segel dan berubah menjadi naga darah, lengkap dengan taring dan cakar. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?